Kristus. Oke, baiklah kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita semua sudah tiba di serial yang ke-508 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan semakin hari, semakin jauh, semakin indah, semakin menyenangkan, semakin membuat kita lebih mengerti tentang kemuliaan Allah ya. Dan pagi ini kita akan bahas kemuliaan Allah di dalam keteguhan hati ya, penting. Setiap kita memiliki keteguhan hati itu penting ya. Oke, kita akan lihat dulu kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Nah, mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam keteguhan hati? Pasti ada. Ya, oke, Pak Frans Angki Kuara, wah, luar biasa ya. Selamat pagi, Pak John. Selamat pagi Pak Frans Angki ya, pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau orang itu nggak teguh hatinya, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tentu tidak ada. Ya, sudah pasti ya. Itu hal yang sudah membuat kita mengerti perbedaan antara orang yang memiliki keteguhan hati dan yang tidak memiliki keteguhan hati. Yang memiliki keteguhan hati ada kemuliaan Allah di dalamnya, sementara yang tidak memiliki keteguhan hati, jawabannya tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Nah, Nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Dan silakan Pak Lukas bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mari kita bersama mendengarkan nats Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Siapakah orang yang tidak senang mendapatkan keberuntungan? Siapakah orang yang tidak senang mendapatkan, ya saudaraku, sesuatu yang menyenangkan hatinya, ya? Dalam dia melakukan apapun, dia mendapatkan keberuntungan. Siapa orang yang tidak senang? Semua orang memiliki ya harapan yang demikian. Namun, yang Tuhan ingin saudaraku, sebelum engkau mengalami keberuntungan, maka yang pertama-tama Tuhan ingin engkau kuatkan dan teguhkan hati dulu. Kalau orang tidak kuatkan dan teguhkan hati, hatinya lemah, bagaimana dia bisa berhasil? Bagaimana dia bisa beruntung? Amin, saudaraku ya. Tuhan ingin engkau, saudara saya, beruntung, engkau berhasil dalam hidup ini. Nah, orang beruntung, orang berhasil bukan berarti dia tidak punya masalah, dia tidak punya tantangan, dia tidak punya problem. Dia punya problem, dia punya masalah, dia punya berbagai macam pergumulan-pergumulan yang dia hadapi ya. Namun kebanyakan dari mereka mengalami masalah, persoalan, problem, tekanan, himpitan, intimidasi. Mereka menjadi lemah hatinya. Mereka menjadi ciut hatinya. Mereka mulai putus asa. Mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai tidak percaya. Mereka menggerutu, bersungut-sungut. Mereka ngomel, mereka sambat. Mereka dalam keadaan tidak teguh hatinya. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya engkau tidak lagi membiarkan itu terjadi. Karena saya percaya di depan kita ini beberapa langkah ke depan, ada keberuntungan, ada keberhasilan yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Ya, maka itu Tuhan ingin hari ini engkau meneguhkan hatimu. Ya, ada sebuah pujian lama berkata, ku berbahagia, yakin teguh. Jadi keyakinanmu, imanmu itu bisa teguh kalau engkau melatihnya setiap hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Tanpa itu tidak akan pernah bisa ya. Hanya dengan engkau mendengarkan firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Karena itu imanmu akan makin teguh di tengah-tengah terpaan angin badai tofan yang melanda kehidupanmu, baik dalam keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, imanmu tetap teguh. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan inginkan ya, saudara. Dan ini bagian penting yang kita dengarkan pagi ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keteguhan hati. Dalam
dalam apa, saudara-saudara? Dalam keteguhan hati. Coba cek hari ini, apakah hati saudara sedang teguh, atau hati saudara sedang lemah, atau hati saudara sedang khawatir, takut dalam keadaan bimbang hari ini. Mantapkan hatimu, ya. Soal kemuliaan Allah dinyatakan dalam keteguhan hati dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Bilang dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian dia bertindak sesuai dengan firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya melalui hamba Tuhan, ya, yang memimpin ibadah itu, saudaraku. Nah, seperti orang Israel, Tuhan perintahkan kepada mereka melalui Musa supaya mereka menguatkan hatinya. Karena bangsa Israel ini, saudara, waktu mereka mulai keluar dari tanah Mesir, mereka masih punya mental, bukan mental pemenang, mental budak, saudaraku. Mereka jadi hamba, ya. Mereka ditindas, mereka menderita. Nah, Tuhan ingin melatih mereka punya mental pemenang, karena itu Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, melalui Musa inilah, saudaraku, dan diteruskan oleh Yosua sebagai orang yang juga dipakai Tuhan untuk meneruskan saudara-saudara misi Allah membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, ya. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, mereka melewati padang gurun, padang pasir, padang belantara, tanah yang gersang, kering, kerontang. Tidak ada apa-apanya di sana, semuanya tandus. Nah, ini bisa membuat orang menjadi tawar hati, ya, menjadi lemah hatinya. Belum lagi di situ mereka harus diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang ada. Mereka harus dilatih untuk berperang, Bapak Ibu, ya. Supaya mereka benar-benar punya keteguhan hati, itu mereka perlu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Musa, yang disampaikan Yosua. Sampai mereka harus memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi tidak serta-merta begitu saja. Ada juga musuh-musuh yang mereka hadapi, raksasa-raksasa, seperti orang-orang enak itu, ya, saudara-saudaraku. Nah, mereka harus menguatkan hatinya ini, mereka meneguhkan hati. Alkitab berkata, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Orang kenapa merasa lemah, tidak berdaya? Karena apa? Hatinya mulai tidak teguh, hatinya mulai tawar, hatinya mulai grogi, mulai takut. Itu kenapa? Karena dia lupa melatih telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Makanya bersyukur Bapak sekalian, siapa bilang kita ini nggak punya masalah? Kita ini punya masalah, bahkan kita ini menjadi langganan masalah. Masalah satu datang belum selesai, ada lagi masalah berikutnya. Masalah itu sudah datang, ada lagi masalah yang lain lagi. Terus begitu, susul menyusul, silih berganti, dan kita berkata, sampai kapan Tuhan masalah berhenti? Masalah tidak akan pernah berhenti. Saudara-saudaraku, bersyukurlah kalau Tuhan izinkan masalah itu datang, itu Tuhan punya rencana yang indah. Untuk apa? Mengingatkan kita bahwa kita ini butuh Tuhan. Supaya apa? Kita tidak jauh dari Tuhan. Kita makin hari makin dekat, makin dekat. Supaya apa? Hati kita tenang, ya. Seperti Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudaraku, ya. Dengan masalah-masalah seperti ini, Tuhan sebetulnya sedang melatih saudara memiliki mental pemenang. Amin. Bukan mental budak, saudaraku, ya. Ini dia. Nah, itu penting, saudaraku, ya. Oke, kita akan lihat dan kita dapat pelajari di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, ya. Oke, tadi malam kita baru masuk di ayat 1 sampai ayat 3, dan pagi ini kita bahas ayat 6 sampai ayat yang 4 sampai 6, ya. Dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. Nah, ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Ya, Bapak Ibu bisa tambah situ, ya. Dalam keteguhan hati. Ini penting, Bapak Ibu. Sebab saya percaya sebentar lagi keajaiban Tuhan, mujizat tersedia bagi orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. Amin, ya, saudaraku. Mari kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Ya, kita akan lihat ciri-cirinya ini penting, ya, Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat ciri yang pertama. Siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudara-saudaraku? Ini dia. Yang mengerti. Mengerti dulu, ya, saudara-saudaraku. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa dalam segala hal dia menunjukkan bahwa dia adalah pelayan Allah. Bilang pelayan Allah, ya. Pelayan Allah yang berkarakter ilahi. Saudaraku, kenapa harus berkarakter ilahi? Karena itu yang Tuhan mau.
Kalau pelayan Allah yang melayani Allah tidak punya karakter ilahi, maka dia tidak akan punya keteguhan hati. Ya, orang-orang yang punya keteguhan hati di tengah-tengah persoalan tantangan yang menghimpit hidupnya, ini orang-orang yang berkarakter ilahi. Ya, sebagai contoh, ketika dia mengalami masalah, dia tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, dia tidak dalam keadaan sambat, saudaraku. Ya, tapi dia tetap tabah menghadapi segala sesuatu. Mari kita lihat ya, ayatnya 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Amin. Nah, saudara bisa melihat ada karakter ilahi di sana. Dan di mana karakter ilahi itu? Kita lihat ya, perhatikan ayat ini berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan. Menunjukkannya bagaimana? Bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah, apa ciri dari pelayan Allah? Anda lihat ya, dia punya karakter ilahi. Karakter ilahi yang pertama dikatakan, dalam menahan dengan penuh kesabaran. Oh, kesabaran ini penting, saudaraku. Di tengah-tengah menghadapi persoalan, tantangan, ini kebanyakan orang tidak sabar. Maunya cepat, maunya instan, ya. Saudara, ini penting. Ini karakter ilahi yang pertama bernama kesabaran, ya. Kesabaran dalam apa? Dalam penderitaan. Siapa yang mau menderita? Nggak ada orang yang mau. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, engkau menderita karena apa? Karena sakit, menderita karena musibah, menderita karena masalah pekerjaan, keuangan, membuat engkau menderita. Nah, Tuhan minta sabar ya dalam penderitaan. Lalu kemudian apa lagi? Dalam kesesakan dan kesukaran. Sabar Bapak Ibu. Ya. Orang yang sabar pasti subur. Katakan amin. Dan ini dahsyatnya, orang yang sabar itu dia disayang Tuhan, ya. Tapi kalau orang tidak sabar, itu dia dekat dengan kubur, saudaraku, ya. Bapak Ibu, nah Tuhan latih kesabaran kita ini lewat apa? Masalah-masalah yang terjadi. Dan biasanya orang-orang yang sabar ini, Bapak Ibu, mereka pada akhirnya dipuji oleh Tuhan dan mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Contoh di Alkitab, ada Yusuf, saudaraku. Yusuf mengalami berbagai macam penderitaan. Saudara difitnah, dimusuhi saudara-saudaranya, dibenci, dibuang di dalam sumur, kemudian diangkat, dimasukkan dalam penjara karena korban fitnahan, saudaraku, ya. Lalu kemudian di penjara, dilupakan oleh teman-teman yang dia sudah tolong mereka. Tapi Tuhan tidak lupa kepada Yusuf, ya. Yusuf sabar menghadapi semuanya. Sampai pada satu titik Tuhan ingat pada Yusuf. Tuhan punya cara yang ajaib, Tuhan buat Firaun mimpi, dan semua orang tidak bisa mengartikan mimpi Firaun, tapi itu memang cara Tuhan. Untuk apa? Menolong Yusuf. Dan Yusuflah orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun, dan ternyata Firaun benar-benar kaget, saudaraku. Dan dia bilang, orang seperti Yusuf ini tidak akan pernah kita jumpai dimanapun. Dan langsung Firaun memberikan ultimatum. Yusuf menjadi penguasa di Mesir, orang kedua setelah Firaun. Firaun itu adalah presidennya, rajanya. Dia duduk di takhta, tapi untuk urusan negara, keuangan, ekonomi, pemerintahan segalanya diserahkan pada Yusuf. Oh, haleluya. Orang yang punya karakter ilahi, yaitu dalam hal kesabaran ini, Tuhan percayakan dia hal-hal yang besar. Katakan amin. Tapi kalau orang nggak punya karakter ilahi, dia tidak sabar, Bapak Ibu, maunya instan. Selaku hasilnya tidak akan pernah baik, ya. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua ada Ayub. Ayub kurang apa, saudaraku? Ayub orang yang saleh, beribadah kepada Allah, takut akan Allah. Dia orang yang kaya raya, saudagar kaya raya. Tapi saudara tahu cerita Ayub, ya? Kalau saudara baca kitab Ayub, bagaimana dia mengalami musibah, datang silih berganti. Hartanya habis, anak-anaknya mati. Dia dalam keadaan sakit-sakitan. Istri yang harus menjadi penolong justru bukan penolong, tapi malam jadi perongrong, saudaraku. Tapi Ayub bertekun dalam semuanya itu. Namun saudara lihat ya, Ayub sabar menghadapi semuanya. Saudaraku, sampai di pasal 42, Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Pagi ini siapa mau dipulihkan Tuhan? Yang mau dipulihkan Tuhan, lambaikan tangan, bilang Tuhan saya mau. Nah karena itu belajar sabar, saudaraku. Sabar, saudaraku. Karena sebentar lagi sesuatu yang ajaib sudah ada di depan kita ini, saudaraku. Ya,
Saudara, saya percaya orang-orang yang sabar dia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ini yang pertama ya. Kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Jadi tanda orang yang punya keteguhan hati itu, saudaraku, dia itu memiliki kesabaran ya. Oke, ini yang pertama. Dia mengerti bahwa dalam segala hal dia menunjukkan bahwa dia adalah pelayan Allah yang berkarakter ilahi. Berkarakter ilahi ini adalah kesabaran ya, penting. Yang kedua, saudaraku, setelah dia mengerti, sekarang kedua dia memahami ya. Ciri yang kedua dari orang yang memiliki keteguhan hati itu dia memahami. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Memahami bahwa melayani Tuhan itu berarti dia rela. Rela apa, saudaraku? Rela menanggung. Menanggung apa? Dera dalam penjara karena siapa? Alasannya karena nama Tuhan Yesus Kristus ini. Kita lihat ya, 2 Korintus pasal 6 ayat yang kelima. 2 Korintus 6 ayat 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Amin. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Siapa sih orang yang mau mengalami keadaan ini? Didera, di penjara, mengalami kerusuhan dan sebagainya, suatu. Tidak ada seorang pun yang mau. Tapi kalau Tuhan ini izinkan terjadi, maka Tuhan mau supaya kita memiliki keteguhan hati. Yang kedua, Tuhan mau kita memahami dulu. Memahami ini bahwa dalam kita melayani Tuhan ini, itu berarti bahwa kita menanggung resiko. Resikonya apa? Didera. Bukan cuma secara fisik, tapi kata-kata, ya, lewat mental dan sebagainya. Didera. Kemudian dalam penjara, ya, karena satu alasannya, karena Tuhan Yesus Kristus. Paulus dipenjara karena memberitakan Injil Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ini yang kita sebut ya, melayani itu memang pengorbanan ya, korban waktu iya, tenaga iya, pikiran iya, korban apa? Materi iya, termasuk juga korban perasaan. Memang korban itu sakit, saudaraku. Siapa bilang korban itu nggak sakit-sakit, saudaraku? Ya, ketika domba atau lembu apapun ya, sejenis itu disembeli, ketika lehernya disayat dengan pisau yang tajam, itu darahnya keluar, darahnya mengucur, saudaraku. Dan itu di dalamnya ada nyawa di dalam darah itu ya. Domba kesakitan, teriak kesakitan karena ada nyawa yang keluar ya. Itulah pengorbanan. Yesus saat dia mati di atas kayu salib, dia sempat berseru, berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani ya. Saudaraku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi itulah sebuah pengorbanan yang Tuhan tunjukkan kepada kita sekalian. Jadi tidak usah takut ya. Kita perlu memahami untuk memiliki keteguhan hati ini. Kita perlu memahami bahwa dalam melayani kita berarti kita rela menanggung dera dan segala macam ini ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, yang ketiga setelah memahami, baru yang ketiga dia mulai menjaga ya. Ini penting. Menjaga apa yang dia jaga? Dia menjaga kemurnian hati. Satu. Yang kedua, dia menjaga apa? Menjaga pengetahuannya. Yang ketiga, dia menjaga apa? Kesabaran. Dan yang keempat, dia menjaga kemurahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Nggak pelit, nggak kikir, nggak medit, nggak ijir-ijiran. Ya, ini dia Bapak Ibu. Orang yang punya keteguhan hati, dia pasti menjaga kemurnian hati. Supaya apa? Kemurnian hati tidak dicemari dengan dosa, dengan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, mari kita lihat 2 Korintus 6 ayat yang ke-6. 2 Korintus 6 ayat ke-6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Amin. Amin, dalam kasih yang tidak munafik. Nah, inilah orang yang punya keteguhan hati di sini. Dia benar-benar menjaga kemurnian hatinya ya, supaya hatinya tidak sombong, hatinya tidak angkuh. Ya, hatinya itu suatu tidak ada sesuatu yang jahat di dalamnya. Amin, Bapak Ibu ya. Ini penting. Orang yang punya keteguhan hati di situ. Dia menjaga kemurnian hati ya. Sehingga hatinya benar-benar murni cinta Tuhan, murni cinta pelayanan, murni cinta jiwa-jiwa. Itu dia, saudara-saudaraku. Oke, dan kita lihat apa hasilnya dari orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Kita lihat ya, yang pertama ini dia. Saudara-saudara, yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia penuh dengan kesabaran, ya, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Haleluya. Tapi ingat,
penderitaan kesukaran ini tidak selamanya, cuma sesaat saja, ya. Oke, mari kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Amin. Penderitaan, kesesakan, kesukaran itu nggak lama, cuma sementara saja. Lihat Ayub cuma sebentar aja, ya. Yusuf juga begitu demikian, sebentar aja, saudaraku. Nah, engkau dan saya pun juga demikian, ya. Penderitaan, kesukaran, ya, dan sebagainya, kesesakan ini cuma sementara. Bilang sementara. Amin, ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, nggak selamanya engkau menangis terus. Nggak selamanya engkau susah terus. Nggak selamanya engkau menderita terus. Ada saatnya di mana Tuhan akan memulihkan engkau. Karena itu penting engkau menjaga keteguhan hatimu. Jangan sampai hatimu goyah, jangan sampai hatimu bimbang. Ini yang penting Bapak Ibu, ya. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau lemah, goyah, dan jatuh. Tuhan akan menopang engkau. Asal engkau selalu dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin, ya. Mari kita lihat yang ketiga. Yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia siap apa saudaraku? Dia siap menghadapi apa? Pertama kerusuhan, kemudian berjerih payah, juga dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ya, berpuasa itu juga penting, ya. Orang yang punya keteguhan hati itu lewat puasa hatinya semakin teguh. Kita lihat 2 Korintus 6 ayat yang kelima. 2 Korintus 6 ayat 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Amin. Amin, ya. Ini dia. Jadi dia siap menghadapi yang pertama kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, ya. Ini penting. Oke, dan yang ketiga yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat, ya. Ini dia bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia berada di dalam Roh Kudus. Kemudian kasih yang tidak munafik, ya, kasih yang tidak munafik pada siapa? Pada Allah dan manusia. Nah, kita lihat, ya, 2 Korintus 6 ayat yang ke-6. 2 Korintus 6 ayat ke-6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan dan kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Amin. Amin. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Itu hasilnya. Jadi dia menjadi orang yang pure, saudaraku, ya, apa adanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Saya berdoa supaya kita semakin meneguhkan hati kita dengan cara apa? Kita banyak mendengarkan firman, banyak menggali firman supaya hati kita nggak lemah lagi, ya, hati kita nggak goyah lagi, hati kita nggak ciut lagi, nggak khawatir, nggak gampang mudah putus asa. Katakan amin, ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya. Nanti Pak Frans Angki berdoa untuk ibadah kita yang nanti siang, ibadah doa mujizat dan ibadah malam, lalu ibadah untuk besok pagi, ya. Ya, silakan. Oke, Bu Joyce berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau selalu memberi, maupun dengan problem masalah, kami percaya dengan jawaban firman pada pagi hari ini. Selalu kita menanjalkan Tuhan, maupun persoalan yang berat sekali, kami percaya Tuhan beserta kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami juga masuk ibadah Zoom yang tadi kami agak terlambat. Tuhan ampuni kami. Tapi kami percaya dengan puji-pujian yang terakhir, kami merasakan Tuhan Roh Kudus hadir. Mengemplang di dalam hati kami, pikiran kami, masalah kami. Tapi kami selalu bersandar kepadamu, Tuhan. Kami mau lebih dekat, lebih setia lagi kepadamu, Tuhan. Dengan pencobaan-pencobaan bagi kami ini yang sudah menegur kami.
Tapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami Amin. sampai tergeletak. Yes. Kami percaya melalui firman ini dikuatkan. Terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini. Jamaah Bapak Pendeta John Sargunan yang kami merasakan sendiri, yang dia luar biasa dipakai Tuhan, Ya, yang Yesus. dia mendoakan kami ini Tuhan, kami ada jawaban langsung selesai Ya, Yesus. dengan kondisi kesehatan kami yang kami kena tekanan darah tinggi 170. Kami sudah menjalani 1 bulan Tuhan, tapi kami percaya bersama Engkau Tuhan selalu memberi kami kekuatan. Kami juga memegang janji-Mu ya dan amin. Kami sekarang Tuhan belajar untuk membaca firman Tuhan. Kadang-kadang kami diam, kami membuka firman Tuhan. Kalau kami tidak mengerti, kami ulang-ulang Tuhan di situ. Tuhan menjamah kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Maupun dengan minyak urapan, juga tubuh dan darah-Mu tiap hari kami minum. Di situ kami merasakan di dalam organ tubuh kami yang lemah, Engkau sudah kuatkan melalui doa-doa Bapak Pendeta John Sargunan yang lebih luar biasa kami merasakan. Juga dengan puji-pujian penyembahan, Roh Kudus hadir selama kami mengikut ibadah pagi. Luar biasa, Roh Kudus hadir di tengah-tengah rumah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya maupun masalah ini supaya kami lebih dekat, lebih setia lagi. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan memberkati Bu Joyce. Haleluya. Oke, Bapak Frans Angki akan berdoa untuk ibadah kita yang nanti malam, nanti siang ya, dan nanti malam dan juga besok pagi. Silakan Pak Frans Angki. Baik, terima kasih Pak John. Ya. Bapak Ibu Shalom. Shalom. Mari kita berdoa untuk ibadah siang dan malam dan besok pagi. Ya, Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu selalu dan selalu rindu akan beribadah kepadamu Bapa. Ya Yesus. Kami selalu rindu untuk mendengarkan akan firman kehidupan-Mu ya Bapa. Amin. Urapi kami semua Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Dan untuk sebentar jam 1 siang ya Bapak waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti malam waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan besok pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus, Bapak urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Persiapkan kami semua dengan segala kesehatan kami ya Tuhan. Ya, Yesus, amin. Supaya kami selalu ingat akan tanggung jawab kami ya Bapa. Ya Yesus. Untuk beribadah kepadamu Bapa, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Selalu mengingatkan kami Tuhan Yesus. Untuk kami beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan Bapa di surga, segala pergumulan hidup ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Bapa selalu menyertai kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan. Ingatkan saudara-saudara kami Tuhan Yesus, teman-teman kami yang sudah pernah berbakti dan bersekutu dengan kami ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Bapa ingatkan mereka ya Bapa, luangkan waktu mereka 1 dan 2 jam untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala roh-roh jahat, roh-roh penghalang, roh-roh penyebab kegagalan, roh-roh kiriman ya Tuhan Yesus yang selalu mengganggu kami ya Bapa. Ya Tuhan, Bapa surgawi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Bapa adalah hakim, Bapa adalah
penyebab keselamatan ya Tuhan Yesus yang ada bagi kami ya Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, dengarlah ini ya Bapa. Kami selalu mempunyai masalah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Tahun depan, tahun lepas tahun ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Masalah itu selalu diatasi oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Jaga kesehatan kami semua Tuhan. Di dalam keberadaan kami. Hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan. Inilah doa sembah kami kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Bekasi yang ada di Tiakor ya, MBD yang sudah menaikkan doa di pagi hari ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Dan kita kembali kepada host kita yang sudah hadir, Ibu Yeti Sulistiorini. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di pagi hari yang indah ini untuk mengikuti ibadat CLCC. Maaf Bapak Ibu semua, tadi udah bangun sebetulnya jam 3 lebih. Masih jam 3, tidur lagi kebablasan. Jadi ini namanya godaan setan. Jadi udah bangun tidur lagi. Itu. Maaf Bapak Ibu semua yang terkasih. Tapi saya tetap sama Tuhan Yesus. Masih setia dan saya dibangunkan pagi juga masih bisa mengikuti ibadat gereja CLCC di pagi hari indah ini. Dan selanjutnya adalah doa profetik dinaikkan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Dipersilakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa yang ada di Kediri pagi hari ini. Semangat Ibu Yeti, semangat. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sama-sama kita berdoa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC kita yang tercinta ini. Mari kita satukan, kita berdoa. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive.
Doa Profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di Yes. dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya Yes. adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I Amin. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I Amin. receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kepada host kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ibu Yeti Sulius Cor ini dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Yeti. Haleluya. Terima kasih Bapak Lukas. Yang hebat, semangat, gebu-gebu, mantap. Dan juga selanjutnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Andri Marantika dari Kediri. Dipersilakan Ibu Andri. Ya, baik. Terima kasih Bu Yeti, terima kasih Pak John. Saya dipercaya untuk menyampaikan pengumuman dari gereja CLCC pada pagi hari ini. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini, atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja CLCC pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat
menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan September 2024 09 tanggal 9 bulan 9 2022 anak Eleonora Surabaya, putri Bapak Michael Kuswandi dan Ibu Vita, cucunya Ibu Nini Herawati Kuswandi. Tanggal 9 bulan 9 2022 Ibu Andri Marantika ST Kediri. Ini harus 2024 ya. Ini data yang lalu, sebentar saya benahi dulu. Iya, Pak John. Oke. Tanggal 12 September 2024 Oma Nana Leatemia Sidoarjo. Tanggal 15 bulan 9 2024 Saudara Alin Givadea Lang Surabaya, putranya Eva Dr. Anda Adel C. GLT. Tanggal 22 bulan 9 2024 Loveline cucunya Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 23 bulan 9 2022 Ibu Sandra Tikualu Humber, Jermani, putrinya Bapak Ibu Bruri Tikualu. Tanggal 23 bulan 9 2024 Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 9 2024 Ibu Vita Michael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herawati Surabaya. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika dari kota kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah menyampaikan pengumuman di pagi hari yang indah ini. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini yang telah memimpin ibadah kita ya. Dan sampai selesai, Tuhan memberkati juga Ibu Puji Astuti Esti, Ibu Atanasia juga yang sudah mengawalinya dulu ya. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan menaikkan satu pujian ya untuk Tuhan Yesus di pagi hari ini sebelum kita berpisah ya. Oke, kita pujikan pujian ini dan ini saya yakin pujiannya sudah sangat familiar ya dengan kita semua. Dan kita akan nyanyikan lagu ini ya. Beberapa kali sampai kita menghafal karena lagu ini persiapan untuk ibadah Natal kita ya. Nanti kita akan nyanyikan sisi di Surabaya ya Tuhan. Oke. Haleluya. Oke. Bentar iklannya muncul. Kalau pakai gratis memang iklannya muncul. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya. Terpujilah Allah selama-lamanya dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan.
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk cemar, sehingga dilakukannya mengangkat manusia serta mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari katakan sekali lagi, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya Dia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Buatlah dunia bergembar, mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, yang telah menyelesaikan semua hutang dosa kami di kayu salib. Amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini Pak ya. John, Ya, silakan Pak Frans Angki. Pak John. Ya, saya mempunyai satu pergumulan lagi selain adik saya dan keluarga. Ya, Saya dalam masalah yang dianggap sulit juga. Ini saya kena serangan roh-roh jahat kiriman, Pak John. Jadi mereka menghalangi saya untuk segala jenis Pak John. ya, Jadi tolong gari Pak John ya dengan doa ya. ya, baik. Selalu kami doakan Pak Frans Angki. Begitu Pak John. Ya. Terima kasih Pak. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa ya bersama-sama di pagi hari ini. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu, tak terbatas kuasa Tuhan ya. Oke, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, arahkan tangan saudara yang siapa yang sakit pagi ini, arahkan tangan kiri saudara bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Sekarang terimalah ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan segera menghampirimu, menjumpaimu, dan juga engkau sedang terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kekuatan, kemenangan, termasuk sumber berkat. Dalam nama Yesus, Ibu Atanasia, engkau terima kesembuhan mengalir atasmu.
Adik Samuel Christian, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Joyce Putirai bersama cucunya, anak Lovelyn, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dan juga keluarga besar Putirai dalam nama Yesus. Pak Lukas Krisnanto, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Andri Marantika, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Yeti Sulistiorini, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Fang Fang Lai, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Oh Bapak Franz Angki, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan proteksi Tuhan atas hidupmu, istri, anak-anakmu, cucumu dalam perlindungan Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat apapun tidak akan berkuasa, sebab roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalam dunia ini, roh yang lemah dan miskin. Perkatakan ini ayat firman Tuhan. Pak Franz Angki pesan Tuhan, nanti lihat di dalam Injil Matius 16 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Petrus berkata, engkaulah Mesias anak Allah. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan manusia mengatakan kepadamu. Dan Yesus memberikan sebuah garansi, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Segala kebinasaan, kehancuran tidak akan pernah menguasai orang-orang mengaku Yesus Mesias anak Allah yang hidup. Dan Tuhan memberikan kuasa, yaitu kepadamu kuberikan kuasa, kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga, di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kami berkata, kuasa itu sudah ada padamu Pak Franz Angki. Berjalan berkuasa Tuhan, tidak ada kekuatan musuh yang menghambat, menghalangi perjalananmu bersama dengan Tuhan. Mari miliki keteguhan hati di pagi hari ini. Jangan biarkan hatimu goyah, jangan biarkan hatimu lemah. Terus perdengarkan firman Tuhan, perdengarkan imanmu, terus perkatakan bahwa engkau kuat, engkau menang, engkau berhasil. Dalam nama Yesus, ada malaikat Tuhan yang mengawal, menjaga engkau. Dalam nama Yesus, tetap percaya, kuasa Tuhan lebih besar segalanya. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu dan semua yang hadir pagi ini, para pelayan-pelayan Tuhan. Oh Tuhan, Ibu Yeti, Pak Lukas, juga Ibu Atanasia, Ibu ya Tuhan Yeti, dalam Ibu Andri Marantika, semua yang hadir pada pagi ini, yang ambil bagian di dalamnya, baik Adi Samuel, Ibu Joyce, demikian Pak Franz Angki, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Tuhan buat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, segala kelimpahan, kemakmuran, kemujuran mengikuti engkau di dalam nama Yesus. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, menyaksikan firman-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, istrimu, diberkatilah anak mantu cucumu, mertuamu, diberkatilah pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, keuanganmu, ekonomimu, terlebih diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkati juga pelayananmu. Apa yang kau lakukan bersama dengan Tuhan berhasil dalam nama Yesus, dan masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, kami doakan untuk Pak Benjamin Thomas, Tuhan tolong dia. Oh Tuhan, kami percaya di tengah-tengah pergolakan, oh Tuhan, di mana terjadi berbagai macam Tuhan, segala macam, oh Tuhan Yesus, hal yang menyerang, kami tahu kuasa Tuhan akan menolong Pak Benjamin Thomas. Tuhan, kuasamu yang akan menolong dia, biarlah dia terus Tuhan semakin berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan wakilnya. Kami doakan supaya atas perkenanan Tuhan mereka bisa masuk menjadi seorang bupati. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, kami percaya engkau mendengarkan doa kami di hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya engkau mendengar doa kami di pagi ini. Biarlah hari ini kami berkati bangsa Israel. Setiap orang memberkati bangsa Israel, engkau juga diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin.
Amin. Amin. Makasih, Selamat Pak. pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, Pak Lukas. Memberkati Bu Atanasya. Terima kasih. Bu Fang Fang Lai. Terima Memberkati kasih Bu Pak Yeti, John. Pak Frans Angki, Bu Joyce, Lovely. Dankjewel Pak John. Dankjewel. Bang. Salam buat semuanya. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Yeti. Terima kasih Kak Lukas, Pak John. Pak Frans, semangat Pak Frans. Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai. Bapak Samuel, Bu Sinta, Ya. selamat Tuhan berkati ya beraktivitas. Samuel. Semangat Pak Ya. Salam buat semua di sana ya, Bu Samuel ya. Ibu semuanya yang luar biasa dipakai Tuhan. Oke. Haleluya. Sayonara Pak Frans, salam buat Pak ini ya, Benjamin ya, semua di Baik, sana. Pak John. Ya. Berkati, sampai ketemu lagi. Semangat Pak Frans. Amin. Pak Frans, semangat ya Pak Salam. Frans ya, bersama Baik. Tuhan. Dah, God bless you. Bye.